Halo adik-adik, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan latihan sumatif tengah semester atau penilaian tengah semester 2 mata pelajaran bahasa Inggris kelas 4 SD. Sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ya. Yang pertama, nomor 1, what time is it right now? Jam berapa sekarang? Kita lihat pilihannya, A. It is 2 o'clock, B. It is 5 o'clock, C. It is 7 o'clock, or D. It is 12 o'clock. Nah, kita lihat di gambar ini, kalau jarum panjang dia menunjukkan menitnya, sedangkan jarum pendek menunjukkan jam. Nah, berarti ini pukul 5 ya. Jadi yang tepat adalah B. It is 5 o'clock. Nomor 2, what time is it right now? Jam berapa sekarang? A. It is 4:30. B. It is 3:30. C. It is 2:30. Or D. It is 1:30. Nah, sekarang kita lihat menitnya di angka 6 dan jarum pendek di antara 2 dan 3. Ini kita bilang kalau bahasa Indonesia setengah 3 ya. Nah, setengah 3 ini 30 menit udah lewat dari jam 2, ya kan? Nah, jadi yang tepat di sini adalah 2:30. 30 menit sudah lewat dari jam 2 atau setengah 3. Oke? Nomor 3, it is 9:30. Ini jam setengah 10. Nah, yang mana di antara pilihan jam digital ini yang merupakan jam setengah 10? Oke. Di sini kayaknya jelas ya, yang benar adalah B. Ini ya, 9:30. Nomor 4, what time is it? Jam berapa ini? A. It is 2:45. B. It is 3:15. C. It is 3 o'clock. Or D. It is 3:30. Ya, 2:45 atau kita bilang 15 menit menuju jam 3. Ya kan, 15 menit menuju jam 3, yang tepat adalah A. It is 2:45 atau 1/4 menuju jam 3. Oke? Lalu yang berikut nomor 5, is it 2:45? Apakah ini jam 1/4 menuju jam 3? Gitu ya. Kita lihat di sini tidak ya, karena ini dia harusnya 12:15. Jadi bukan ya. Oke, caranya kita bilang bukan atau tidak itu gimana? Karena diawali dengan is it, maka kita jawab, karena tadi kan bukan ya, jadi no. Nah, masalahnya di sini no-nya yang mana? Ya, no yang tepat adalah B ya. No, it is not. Jadi kalau pertanyaannya diawali dengan is it atau is dulu ya, is, maka kalau kita mau bilang yes, iya, kita jawab yes it is. Tapi kalau tidak, no, it is not. Kayak gitu. Karena ini bukan jam 3:15, melainkan jam 2:15, kita jawab no, it is not. Oke? Nomor 6, what time does Bagas get up? Jam berapa Bagas bangun? Ya, kita lihat di sini angkanya jam 5 ya. Jadi yang tepat adalah C. 5 o'clock. Nomor 7, what time does Naila has breakfast? Jam berapa Naila sarapan? Ya, ini jarum pendek di 6, jarum panjang di 12, berarti jam 6. Kita lihat pilihannya yang tepat. Yes, that's C ya. 6 o'clock atau at 6 o'clock. Lalu nomor 8, what time does Maria have dinner? Jam berapa Maria makan malam? A. It's 7 o'clock. B. It's 7:30. C. It's 7:15. Or D. It's 6:45. Kita lihat di sini ini jarum pendek 7, jarum panjangnya di 3.
Ini 15 menit ya atau seperempat. Berarti 15 menit lewat dari jam 7. Atau bahasa Indonesianya adalah yes, that's C. It's 7:15. 15 menit lewat jam 7 atau kita bilang 7:15. Oke. Yang berikut number 9. She watches TV in the afternoon. Dia nonton TV jam berapa di siang hari? A. 1 o'clock, B. 1:30, C. 2 o'clock, or D. 2:30. Jadi jam berapa ini kita lihat ya, ini jarum panjang di angka 6, jarum pendek di antara 1 dan 2. Jadi yang tepat adalah B ya, 1:30. 30 menit lewat dari jam 1 atau jam 1:30 biasanya kita bilang gitu. Oke. Jadi she watches TV at 1:30 in the afternoon. Dia nonton TV jam 1:30 siang. Nomor 10. Ini Yahya schedule ya, kita lihat jadwalnya Yahya dari dia bangun pagi sampai di sini siang nonton TV ya. Jadi ada get up, eat breakfast, go to school, go home, eat lunch, dan watch TV. Oke, nah sekarang kita lihat di sini pertanyaannya, when does Yahya eat lunch? Kapan Yahya makan siang? Eat lunch. Nah, kita lihat di sini. Eat lunch, makan siangnya jam 12:30 siang ya. Berarti ini siang gitu ya konteksnya. Sekarang kita lihat pilihannya. A. In the morning, di pagi hari. B. In the afternoon, siang hari. C. In the evening, sore. Atau D. At night, malam ya. Oke, yang tepat karena makan siang maka in the afternoon. Oke, lalu yang nomor 11, masih jadwalnya Yahya. What does Yahya do in the morning? Apa yang Yahya lakukan di pagi hari? Oke, pagi ini berarti di bawah jam 12 ya. Jadi ini, kita lihat 3 ini. Dia melakukan apa aja? Kita lihat aja yang ada di pilihan. A. He eats breakfast, dia sarapan. B. He goes home, pulang ke rumah. C. He eats lunch, dia makan siang. Or D. He watches TV, dia nonton TV. Ya, yang tepat di sini pagi dan yang ada pilihan di sini A ya. He eats breakfast, dia sarapan jam 6 pagi. Yang berikut nomor 12, masih jadwalnya Yahya. What does Yahya do at 12:30? Apa yang Yahya lakukan jam 12:30 atau setengah 1? Ini ya, dia eat lunch atau makan siang. Oke, kita tinggal cari aja mana yang pas. A. He goes to school. B. He eats lunch. C. He goes home. Or D. He watches TV. Ya, yang B ya, yang tepat. Ingat adik-adik, kalau ini adalah orang ketiga, tunggal, he, she, it, ketika kita menjelaskan dalam kalimat ini, kita tambahkan huruf S di belakang kata kerjanya. Oke, seperti di tabel ini tidak ada huruf S ya, karena ini keterangan aja, aktivitas, eat lunch, ya, go home, watch TV. Tapi kalau ada pertanyaan udah seperti ini, what does Yahya do at 12:30? Nah, kita menjelaskannya seperti ini. Kita tambahkan huruf S di belakang kata kerjanya. He eats lunch. Oke. Nomor 13. My name is Kayla. I usually wake up at 5 in the morning. After that, I have breakfast at 6. My mom always makes my breakfast. I go to school at 6:30 in the morning. Then I go back home at 12. I have lunch at 12:30 or 12:30. After that, I sometimes take a nap or play with my friends. Oke, jadi artinya
sudah kakak tulis tadi sebelumnya ya. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Does Kayla always take a nap every day? Apakah Kayla selalu, di sini kata kuncinya ada selalu tidur siang setiap hari? Kita lihat di sini ya. Jadi kalimat terakhir, after that, I sometimes take a nap or play with my friends. Saya kadang-kadang tidur siang atau bisa juga bermain dengan teman-temanku gitu. Nah, jadi di sini kadang-kadang ya, tidak selalu. Jadi dia tidak selalu tidur siang ya tiap hari. Maka jawaban yang tepat di sini adalah D. No, she doesn't. Nah, ini karena pertanyaannya diawali dengan does Kayla, maka kita juga jawab sesuai dengan polanya ini, gitu ya. Seperti soal yang sebelumnya diawali dengan is it, maka kita jawab juga kalau yes it is, atau no it is not. Tapi kalau diawali dengan does, kita jawab yes. Kalau jawabannya iya, yes she does. Atau kalau tidak, no, she does not atau doesn't. Oke, jadi D ya jawabannya. Nomor 14, dengan teks yang sama. What time does Kayla usually wake up in the morning? Jam berapa Kayla biasanya bangun di pagi hari? Ya, kita lihat di sini. I usually wake up at 5 in the morning. Jadi ini jawabannya, at 5. Jadi jawaban yang tepat A, B, C, D. B ya, 5 in the morning. Nomor 15. What does Kayla do at 6:30? Apa yang Kayla lakukan di jam 6.30 atau setengah 7? Kita lihat di sini, my mom always makes my breakfast. I go to school at 6:30 atau 6:30 in the morning. Jadi ini jawabannya, I go to school. Saya ke sekolah setengah 7. Kita lihat, she wakes up, tidak. She has breakfast, tidak. She goes to school, yes. Dia pergi ke sekolah. She has lunch, tidak ya, karena di sini lunchnya makan siang jam 12.30. Oke, itu untuk nomor 15. Kita lanjut. Ini sekarang bagian matching ya, matching sama kita isian. Jadi pilihan gandanya tadi udah. Nomor 16. Ini ada 3 gambar. Read and match. Adik-adik lihat gambar ini dan cocokkan. Oke, contoh ini gambar yang pertama ya. Ini jam 5:15. Ya kan? Atau 15 menit udah lewat dari jam 5. Kira-kira yang mana nih yang tepat ya kata-katanya? Yes, yang sebelah kanan. It's 5:15. Lalu yang berikut, yang kedua, ini jam 3. 3 pas ya. Kalau 3 pas berarti yang sebelah kiri. It's 3 o'clock. Dan yang terakhir, ini jam 8:15, berarti yang tepat adalah tentu aja yang di tengah ya. It's 8:15. Oke. Lalu nomor 17, kita cocokkan match the adverbs with the translations. Kita cocokkan ini kata keterangannya dengan artinya apa dalam bahasa Indonesia. Always ini artinya selalu. Sometimes, kadang atau kadang-kadang, terkadang. Never, tidak pernah. Dan usually, biasanya. Oke? Seperti itu untuk 17, kita lanjut 18 dan 19. Ini adik-adik tulis dalam kata-kata ya, in words, berdasarkan angka-angka yang ada di jam ini. Ini 9.30. Berarti bahasa Inggrisnya it is 9:30. Oke?
Yang 19, 8.45 atau 15 menit menuju jam 9. Berarti it is 8:45. Oke? It's 8:45. Jam 9 kurang 15 atau jam 8.45. Sama aja. Dan yang terakhir, pertanyaan terakhir ini, kita lihat gambar. What does mom do at 11 o'clock? Apa yang ibu lakukan jam 11? Ini ya, ibu di dapur lagi masak. Nah, ini petunjuknya ya. Petunjuknya ini cook for lunch. Jadi, kita buat kalimat jawaban ini sesuai seperti ini aja. Ikutin ini. Nah, ikuti pola yang ada di pertanyaannya. Jadi, caranya adalah seperti ini. She cooks for lunch. Jadi, kita tambahkan kata she, karena ini mom ya. Kita bilang she, kemudian cook for lunch. Jangan lupa kita tambahkan huruf s di belakang kata kerjanya. Oke, jadi she cooks for lunch. Atau kalau ada yang mau jawab, mom cooks for lunch, oke juga, nggak apa-apa. Oke, alright, kita sampai soal 20 ya adik-adik. Jadi kalau adik-adik mau latihan lagi dengan soal-soal ini, nanti bisa adik-adik lihat di description box. Kakak ada taruh link file soal-soal ini untuk adik-adik bisa latihan sendiri lagi. Oke, thank you.